Shalom, selamat datang di online church Gereja Ebenezer Pangkal Pinang. Kami bersukacita Bapak Ibu Saudara bersama kami dalam ibadah raya pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Shalom saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka hati kita serahkan diri kita ini untuk menaikkan Tuhan kita yaitu Kristus Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Kau tahu Tuhan mana dalam permukaan ibadah kami ini Bapa. Kau tahu Tuhan bagaimana kami berusaha untuk menyenangkan hati-Mu. Biar apapun caranya kami tetap untuk memuliakan Tuhan kami yaitu Kristus Yesus yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat ibadah hari ini, buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Buat anak-Mu yang menjadi pemimpin pujian, Kau rapi Tuhan Yesus. Buat juga hamba-Mu yang main musik Tuhan, juga Michael Tuhan, Kamu berkatinya Tuhan Yesus. Juga Komeng Tuhan, sebagai singer kami Kamu berkati semua yang ada di serangan listrik, Kamu berkatinya semuanya Tuhan Yesus. Buat juga jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus. Kami butuh Tuhan untuk
menciptakan sebuah lagu penyembahan lagi untuk Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Makasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat perlindungan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami, hingga penyembahan kami begitu layak untuk murah nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kami yang Dawan Silaban. Kami undang lawatan Tuhan yang selalu hadir dalam hatinya. Biarlah biarlah hamba-Mu berkata-kata bukan dari dirinya, bukan dari duniawi, sampai Engkaulah yang mengatakan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah yang akan berkata-kata untuk kami melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan, kami dengar, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom sidang jemaat Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah, GSJ Ebenezer, Kota Pangkal Pinang.
Dan shalom juga untuk jemaat Tuhan dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah ini. Selamat pagi. Ya. Saya percaya saudara kita semua berada dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sedikit informasi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, setelah firman Tuhan, kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Yang biasanya kita lakukan itu 1 bulan 1 kali. Di awal minggu setiap bulannya. Perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini ya sudah melalui pendalaman teologis yang memiliki 3 alternatif. Ya, salah satu alternatifnya ialah melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Prinsipnya saudara, bahwa kita tidak berkumpul secara ragawi di dalam sebuah gedung gereja. Yang kita lakukan ini tidak mengurangi kehadiran Kristus yang sudah bangkit dalam persekutuan keluarga masing-masing sebagai umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini bukan April Mop. Saya katakan ini bukan April Mop, tapi bulan April yang penuh berkat Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Amin saudara. Saudara percaya itu? Saudara percaya? Ya, sekali lagi kita akan mengatakan ini. Ikuti saya. Bulan April yang penuh berkat Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Amin. Amin. Mungkin jemaat Tuhan ada yang bertanya, bagaimana saya mendapatkan unsur-unsur perjamuan kudus? Roti lambang daripada tubuh Yesus, anggur lambang daripada darah Kristus. Ya, jika sedang jemaat Tuhan kesulitan untuk memperoleh unsur-unsur perjamuan kudus tersebut, ya, saudara bisa menggantikannya dengan air teh dan roti atau kue sebagai lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Baik, saat ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Saya percaya saudara siapkan hati saudara, ya, siapkan hati saudara untuk kita boleh diisi oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara. Nah, data resmi dari Kemenkes Republik Indonesia mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia, update tanggal 30 Maret 2020, provinsi kita, Provinsi Bangka Belitung, adalah provinsi yang ke-31 dalam sebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Mendengar hal ini, justru atau jujur saja mungkin ada di antara kita menjadi galau. Galau bukanlah gaya mengikuti Andy Lau. Andy Lau itu seorang artis tahun 90-an, saudara. Ya, galau itu juga bukanlah gangguan antara lapar dan utang. Galau definisi yang benar menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia, ialah pikiran kacau atau pikiran yang tidak karuan. Galau merupakan perasaan dan pikiran yang tidak tenang dan gelisah yang disebabkan karena menghadapi masalah dan beban pikiran. Dan pastinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita, salah satunya kepikunan. Menurut Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia yang disingkat dengan ALZI, D.Y. Suharya memperingatkan masyarakat bahwa galau bisa menyebabkan sakit yang diawali dengan kepikunan, yaitu Alzheimer. Galau itu negatif, saudara. Ya, galau itu tidak positif, galau itu negatif. Bila saudara terus-menerus memendam rasa galau, hanya akan mempengaruhi suasana hati dan pikiran lebih buruk lagi. Pada saat ini saya bukan hendak menggurui sidang jemaat Tuhan. Saya bukanlah seorang yang sudah expert dalam bidang ini. Namun saya hendak berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Sebuah tips supaya kita tidak galau. Kita akan buka Alkitab dan kita akan baca sama-sama di dalam Yeremia 33, Perjanjian Lama.
Yeremia 33 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Yeremia 33 ayat 1 sampai 3, ya, perjanjian lama saudara. Ya, saya percaya pagi hari ini firman Tuhan pasti memberkati kita, saudara. Ya, saudara sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ya, sudah? 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan bentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya akan ulang di dalam ayat 3, saudara. Saudara boleh lihat Alkitab saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, saudara. Amin. Ya. Teks ini dalam sebuah judul janji pemulihan keadilan Yerusalem, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Nah, di dalam ayat 1 dikatakan bahwa firman Tuhan itu datang kepada Nabi Yeremia ketika Yeremia terkurung di pelataran penjagaan, saudara. Nah, ribuan tahun yang lalu Allah sudah memberikan tips dalam teks ini kepada kita supaya kita tidak menjadi galau. Tipsnya adalah berseru kepada Allah. Berseru kepada Allah. Berseru kepada Allah artinya mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Ngobrol dengan Allah. Komunikasi kepada Allah. Allah tahu bagaimana rasanya masuk dalam sebuah tempat yang terkurung di dalam pelataran penjagaan. Karena Allah kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh Yeremia pada saat terkurung. Walaupun demikian, Allah berfirman kepada Yeremia supaya Nabi Yeremia berseru kepadanya, curhat kepadanya. Allah tahu mungkin Nabi Yeremia pada saat itu sedang galau. Nah, seorang psikolog pernah mengatakan, ketika seseorang sedang galau, berdiam di dalam hati dan tidak dikeluarkan, maka orang itu akan lebih sensitif dan mudah marah. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, hari-hari ini mungkin kita sedang galau. Belajar dari rumah sudah hampir 3 minggu, bekerja dari rumah, jangan kemana-mana bila tidak ada yang penting dan mendesak. Galau karena saat ini kita merasa terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Ini adalah sebuah kondisi yang baru, saudara. Ya, kita jadi galau dalam kondisi yang baru. Ya, namun hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah kita luar biasa, saudara. Firman-Nya itu luar biasa. Perkataannya itu luar biasa. Allah tidak mau meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Allah tidak mau kita menanggung beban sendirian. Dia tidak mau, saudara. Sebab Dia adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan kita. Allah ingin terus membimbing kita day by day, hari demi hari. Setiap menit, setiap detik Allah berusaha ingin membimbing kita, saudara. Nah, di dalam keadaan kita, apapun keadaan kita, suka maupun duka, Allah tetap ingin membimbing kita. Firman Allah, perkataan Allah akan selalu dikatakannya kepada kita. Amin, saudara. Allah tidak mau kita galau. Amin. Dia tidak mau kita galau. Nah,
Apalagi kalau kita galaunya berkepanjangan. Pada saat kita galau, mari ngobrollah dengannya. Curhatlah kepadanya. Luapkanlah kesalahanmu kepadanya. Luapkanlah amarahmu. Salurkanlah rasa galau itu melalui doa kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, salurkan rasa galau itu melalui doa kepada Allah. Firman-Nya berkata, berserulah kepadaku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah bukan cuma sekedar jauh di sana, tapi Allah ada di antara kita. Allah ada di antara saudara dan saya. Allah hadir di tengah-tengah kita, saudara. Dia hanyalah sejauh doa. Karena itu saudara, kalau saudara galau, saya galau, kita galau, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa. Saya percaya hal itu akan membuat kita lega. Dan saya percaya hal itu mengubah suasana hati kita. Mari, mulai sekarang, putuskan di dalam diri kita masing-masing. Saudara, jangan galau. Kalau saya galau berkepanjangan, saya harus berseru kepada Tuhan. Saya harus ngobrol dengan Tuhan. Saya curhat dengan Tuhan dalam doa. Sebab Allah ada di antara kita. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini akan berkati kita. Saya percaya firman Tuhan ini yang saya bagikan pada pagi hari ini akan menuntut kita sepanjang hari ini. Amin, saudara. Sampai berjumpa kembali dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami jangan galau dalam situasi COVID-19 ini. Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa arahan Tuhan. Karena itu kami butuh suara Tuhan, kami butuh firman Tuhan, kami butuh perkataan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami boleh terus tetap datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam setiap hari perjalanan kami, penghidupan kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkannya, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah muji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, mungkin Bapak Ibu tidak ada memegang roti seperti yang saya pegang, hosti, dan anggur yang seperti yang saya pegang ini. Tapi media yang Bapak Ibu bisa ada di rumah yaitu bisa roti sedikit yang ada, kemudian air putih juga ada. Kita percaya ini tidak mengurangi rasa syukur kita dalam melakukan perjamuan kudus. Mari yang sudah berpegang roti atau hosti atau alat yang lain, media yang lain untuk masuk dalam perjamuan kudus yang lambang daripada tubuh dari Kristus, mari kita angkat tangan kita. Sebelum kita berdoa, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini adalah roti lambang daripada tubuh Kristus 2020 tahun yang lalu telah terpecah-pecah demi kami. Engkau mengampuni segala kesalahan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebuah persekutuan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan,
Kiranya kami terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami tidak mau main-main dengan kehidupan ini. Kami mau fokus untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Tuhan, pada hari ini jika ada umat-Mu yang sakit Tuhan, akan disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah saudara. Saudara sekarang angkat anggur, cawan, atau media yang lain, air putih yang ada saudara. Mari kita akan masuk dalam selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa, Tuhan Yesus, saat ini kami mau minum cawan lambang daripada darah Kristus yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu Tuhan melayakan kami, darah-Mu Tuhan menyelamatkan kami, darah-Mu menyucikan segala dosa kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menghargai pengorbanan-Mu, kami menghargai karya Tuhan di atas kayu salib. Hari itu Tuhan, kami mau mengingat terus karya Tuhan yang menembus kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Minumlah saudara. Mari saudara, kita menyembah Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, di rumah setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa syafaat. Kembali lagi kita berdoa, naikkan doa kita untuk bangsa kita, untuk provinsi kita, untuk kota kita, yang dimana pada hari Senin kemarin pertama kali Provinsi Bangka Belitung sudah ada 1 orang pertama kali pada hari Senin kemarin. Dan kita berdoa saudara, supaya tidak ada penambahan jumlah lagi positif COVID-19 ini. Mari saudara yang ada di rumah, kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Bapa yang ada dalam sorga, kami sepakat, bersehati, merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Pulihkan kami, pulihkan keadaan kami. Pulihkan kota kami, bangsa kami, pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Kiranya dihalalkan sesegera mungkin virus COVID-19 ini Tuhan dari bangsa kami, dari provinsi kami, dari kota kami Tuhan. Dihalalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, supaya tidak ada penambahan jumlah lagi angka positif yang terkena virus 19 ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, supaya tidak ada lagi angka kematian yang bertambah di bangsa kami gara-gara virus ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Presiden kami, wakilnya Tuhan, para menteri, semuanya Tuhan, pemerintah eksekutif, legislatif, yudikatif beserta dengan jajarannya.
Berkati para polisi, TNI Tuhan, dan juga Tuhan, para dokter, para medis semuanya Tuhan, lindungi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka yang berada di barisan depan Tuhan, dalam penanganan ini Tuhan, para medis semuanya Tuhan, pakai mereka, kuat kuasa-Mu Tuhan, menyertai, melindungi mereka Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, kami berdoa di rumah ke rumah Tuhan, berdoa untuk bangsa kami, untuk provinsi kami, untuk kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu, umat-Mu Tuhan, GSJA Ebenezer Kota Pangkal Pinang, satu persatu Tuhan. Tuhan berkati dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang tua Tuhan. Berkati, kuatkan dan cukupkan kebutuhan mereka Tuhan, yang dimana hari-hari ini Tuhan begitu mencekam, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang memikirkan kehidupan umat-Mu, menjaga, melindungi umat-Mu Tuhan, dari mara bahaya, dari kesusahan. Dan kami bersyukur Tuhan, sampai dengan hari ini pun Ebenezer, Tuhan Yesus masih menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami naikkan seluruh doa kami ini di hadapan Tuhan, dan segala kerendahan hati kami Tuhan, di atas segala sesuatunya kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Minggu-minggu ini terus ditolong Tuhan, kita lepas pribadi, amin. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya, amin. Haleluya. Marilah kita kembali, kita akan memberi persembahan dan persepuluhan. Nanti boleh ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Ya, boleh ditransfer. Kita akan memberi persembahan. Kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali Tuhan akan memberi Tuhan persembahan Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, Kau Allah yang terus memberkati kami Tuhan, Allah yang terus menyertai kami, Kau Allah yang terus menolong kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan kami tidak bisa Tuhan hidup tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tanpa kasih-Mu Tuhan yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin memberi dengan sukacita di hati kami Tuhan. Kami memberi dengan penuh dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita angkat hati kita, satu wajah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang dimana Tuhan berkati, dimana Allah Roh Kudus hadir di rumah umat-Mu masing-masing. Allah Roh Kudus juga hadir kepada setiap Bapak Ibu yang melihat, menonton, ikut ibadah pada hari ini. Engkau Roh Kudus hadir dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu juga percaya, setiap umat-Mu yang nonton acara ini yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Sakit kepala ke engkau, sakit dada ke engkau, sakit pada bagian bawah ke engkau, apapun rasa sakit di jamaah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Sekarang terjadi mujizat, bilur-bilur Yesus mengalir atas dirimu. Sekarang terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Arahkan hati kita, saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu mulai hari ini sampai Ia datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah berkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom.